Oke, selamat siang mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa. Untuk kesempatan pada siang hari ini kita melanjutkan pertemuan keempat. Ya, dari kemarin kita sudah libur, kita masuk ke pertemuan keempat pada hari ini. Jadi di pertemuan 4 ini kita kembali membahas mengenai komponen dan simbol elektronika. Jadi ini adalah materi lanjutan. Jadi yang minggu lalu kita melihat secara fisik dari komponen-komponennya. Sekarang kita melihat secara simbol dari komponen-komponen yang akan kita bahas. Jadi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kalian tidak bingung mana membedakan simbol komponen ini dengan yang satunya. Jadi biar tidak membingungkan, jadinya kita harus pelajari lebih lanjut terkait dengan simbol. Oke, kita masuk yang pertama adalah simbol resistor. Jadi resistor itu ada dua simbol, bisa bentuknya seperti ini. Jadi ada namanya ini bentuknya persegi panjang dan ada dua kaki, atau yang berbentuk gerigi seperti ini. Ini sama-sama simbol dari resistor yang nilainya tetap. Jadi baik ini dan ini sama, namanya resistor dengan nilai tetap. Jadi biar tidak wah kok bisa seperti ini, kok bisa seperti ini, yaitu. Jadi pada saat nantinya membuat sebuah rangkaian, jika kalian menggunakan simbol ini, jadi semua simbol resistornya harus ini. Tidak boleh dicampur. Jadi kalau mau menggunakan yang ini, harus semuanya menggunakan yang ini. Tidak boleh dicampur ini satu dengan yang ini. Nanti berbeda jadinya. Biarpun ini sama-sama resistor, tapi konsistennya berbeda. Nah, gitu jadinya ya. Biar bisa diperhatikan bersama-sama. Selanjutnya ada yang namanya resistor yang nilainya dapat diatur. Nah, ini namanya resistor variabel. Sama bentuknya, ada yang persegi, ada juga yang gerigi. Hanya saja ada anak panahnya. Ini. Anak panah ini menandakan bahwa resistansi di dalam resistor itu dapat diatur dan biasanya memiliki 3 kaki. Ini 1, kaki 2, ini kaki 3. Ada 3 kaki yang akan dalam resistor yang dapat diatur atau resistor variabel. Selain bentuk seperti ini, ada juga seperti ini. Ya, resistor variabel yang bentuknya seperti ini. Yang sebelumnya kan yang ada tanda panahnya masuk. Nah, yang ini tanda panahnya masuk langsung ke dalam, langsung keluar. Ini juga namanya variabel resistor. Nah, bisa diatur juga, ada kaki 1, ada kaki 2, ada kaki 3. Nah, tuh, jadi sama sebenarnya dengan yang ini. Karena beberapa negara itu mendefinisikan komponen atau simbolnya berbeda-beda, tetapi intinya. Selanjutnya kita masuk ke kapasitor yang lainnya. Ini namanya kapasitor ELCO, elektronik kapasitor, yang mana memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif biasanya ya ditandai dengan garis lurus seperti ini, sedangkan kutub lawannya itu biasanya yang melengkung sedikit seperti ini. Itu biasanya sebagai penanda bahwa kapasitor ini merupakan kapasitor bipolar, artinya ada 2 kaki yang memiliki kutub dan tidak boleh dibalik. Ya, harus disesuaikan dengan kutubnya. Terus juga ada kapasitor yang seperti ini simbolnya. Jadi ada anak panah yang masuk ke dalam kapasitor. Berarti ini kalau sudah ada anak panah seperti ini, dia adalah kapasitor yang dapat diatur atau bisa dirubah-ubah nilainya. Itu karakteristiknya. Jadi biar tidak salah menggambar nantinya mana kapasitor yang tetap, mana kapasitor variabel. Itu intinya adalah tanda panah di badan kapasitor itu.
Terus ada juga yang seperti ini. Nah, jadi kapasitor ini juga kapasitor yang menyimpan arus listrik yang memiliki polaritas. Jadi ada yang seperti ini, nah, juga menyimpan arus listrik. Ada juga yang seperti ini. Jadi dari sekian banyak jenis kapasitor, bentuk dari simbolnya juga bermacam-macam. Nah, dan sudah ada penandanya seperti ini. Jadi ini untuk kapasitor yang bisa menyimpan arus listrik untuk sementara waktu. Dia tidak permanen, hanya sebatas sementara saja untuk penyimpanan. Selanjutnya ini, nah, jadi kalau ada kapasitor dengan simbol seperti ini berarti dia tidak memiliki polaritas. Dalam artian dia bisa dibolak-balik penggunaannya karena tidak ada polaritas. Biasanya disebut kapasitor non-polar tanpa adanya kutub positif dan kutub negatif. Jadi bisa digunakan secara bolak-balik. Itu inti dari kapasitor yang non-polar. Selanjutnya ada juga seperti ini. Nah, kita lanjut ke induktor. Induktor sesuai dengan namanya adalah induktansi yang menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Jadi ini ada kutub, ini ada kutub. Jika dialiri arus listrik, maka di dalam medan magnet akan ada gaya gerak listrik yang dia bisa digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Terus juga ada bentuknya seperti ini. Jadi ada setengah lilitan, terus ini ada inti besi. Nah, ini namanya induktor inti besi kumparan. Contohnya trapo atau pengubah tegangan, transformator itu istilah panjangnya. Jadi antara lilitan ada inti besi di tengah-tengahnya sebagai penyekat antara kumparan satu dengan kumparan yang lain. Nah, ini disebut namanya transformator atau nama pendeknya trapo. Ya. Selanjutnya ada juga seperti ini. Ini adalah transformator atau induktor variabel. Nah, intinya seperti ini, jika sudah ada anak panah yang muncul atau masuk ke dalam badan dari buah komponen, berarti dia ini adalah variabel dan bisa diatur nilainya. Itu karakteristik dari setiap komponen elektronika. Terus kita masuk ke komponen transistor. Nah, jadi transistor ini memiliki 3 kaki dan ada beberapa jenis. Ada yang PNP, ada yang NPN. Jadi P-nya ini positif, negatif, positif gitu ya. Jadi biar memendekkan sebuah katanya diambil kata depan-depannya saja atau huruf depannya. Jadi transistor bipolar PNP ini seperti ini bentuknya. Ini kaki basis itu yang di bagian tengah masuk ke badan transistor, terus kaki yang dari atas ini adalah namanya emitor. Ya, ini basis, ini emitor, yang C inilah kolektor. Jadi arus ini dalam artian komponen ini akan mengalir arus dari E ke C jika di kaki basis ini diberikan arus listrik atau tegangan sehingga akan menghubungkan antara E dan C melalui B. Itu istilah yang ada di simbol transistor, yaitu basis, kolektor ini emitor. Nah, di sini adalah PNP positif, negatif, positif. Ada juga NPN negatif, positif, negatif. Itu jika ininya di sini di bawah. Tanda panahnya. Itu masuknya NPN. Kalau yang ini dari sini namanya PNP. Terus ini juga ada bentuknya seperti ini. Di dalam sebuah transistor ada transistor lagi. Nah, itu istilahnya transistor Darlington. Nah, jadi ini adalah istilah dalam elektronika jika di dalam transistor ada transistor lagi. Disebut gabungan. Jadi seperti ini bentuknya, tetap ada basis, tetap ada emitor, tetap ada kolektor. Ya, di dalamnya sudah terdapat 2 transistor saling bergabung untuk
kan, atau untuk difungsikan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti penguatan, saklar, dan pelipat gandaan dari power amplifier contohnya. Terus setelah ini kita masuk ke penyearah dioda. Kalau dioda bentuknya seperti tanda panah, diberi di depan tanda panah itu diberi sebuah gate atau garis lurus seperti ini sebagai penghalang. Dalam artian arus listrik itu akan mengalir dari anoda, ini namanya anoda, ke katoda. Dia akan mengalir ke sini, tidak bisa ke sini. Ini dari sini tidak bisa. Ini hanya khusus untuk satu arah saja. Tidak boleh atau tidak bisa bolak-balik. Ini fungsi dari dioda penyearah. Setelah adanya dioda penyearah, ada namanya dioda Zener. Nah, bentuknya seperti ini sama, tanda panah. Hanya saja ada garis lekukan di antara atas dan bawahnya. Ini digunakan untuk menyetabil atau penstabil tegangan DC. Jika tegangan pada suatu rangkaian elektronika itu berubah-ubah disebabkan oleh komponen yang rusak atau sinyalnya yang tidak stabil, maka komponen ini yang akan menstabilkan tegangannya. Sehingga komponen yang ada di setelah komponen ini bisa aman dan terselamatkan dari LED atau yang lain sebagainya. Terus setelah dioda kita masuk ke dioda yang lainnya, ada namanya dioda varaktor. Yang mana kapasitasnya ini bisa berubah-ubah. Jadi kapasitas dari dioda ini bisa berubah karena ada pengaturannya. Jadi di sini ibaratnya ada sebuah simbol yang fungsinya sama dengan kapasitor, yang mana kapasitansinya itu bisa disimpan dan dilepas lagi. Ya, anoda dan katoda masih sama arahnya ke sini, tetapi ada proses penyimpanan yang ada. Ini, jika bentuknya seperti ini namanya dioda varaktor. Nah, jadi bedakan mana varaktor, mana Zener, mana dioda biasa. Jadi biar tidak bingung, tidak lupa, kalian harus mencermati karakteristik dari simbol-simbol masing-masing dari komponen elektronika. Setelah varaktor baru kita masuk ke sini, namanya juga dioda, tetapi kalau dikhususkan namanya LED, yaitu dioda yang memancarkan cahaya. LED ini kepanjangan dari Light Emitting Dioda, itu cahaya, jadi yang memancarkan cahaya. Jadi simbolnya ada dua tanda panah yang keluar dari dioda ini, dari simbol dioda ini. Dalam artian dia memancarkan cahaya. Jika ada tanda panahnya yang masuk, berarti dia menyerap cahaya. Nah, kalau ya tanda panahnya keluar, yaitu memancarkan cahaya. Jika dialiri oleh arus listrik, baru dia akan memancarkan cahaya. Nah, yang ini yang saya bilang dia menyerap cahaya, yaitu disebut dengan fotodioda. Nah, jadi fotodioda itu akan menyerap atau menerima cahaya, sehingga pada saat dia menerima cahaya, dia baru bisa menghasilkan atau melewati arus listrik. Kalau tidak ada cahaya, dia akan tidak bisa atau tidak mengaliri arus listrik. Itu namanya dioda foto. Setelah itu kita masuk ke trafo lagi. Ini trafonya khusus untuk penaik dan penurun tegangan listrik. Ada dua kutub, ini namanya primer, ini sekunder. Nah, ini namanya inti dari trafo, bisa inti besi atau bisa inti yang lain. Nah, jadi penaik, kalau dari primer ke sekunder ini penurun. Kalau dari sekunder ke primer ini naik tegangan. Itu biasanya kita gunakan untuk turunkan dan menaikkan tegangan dari suatu sumber ke sumber yang lain. Terus yang terakhir kita masuk ke simbol relay, karena ini sering dipakai pada tugas akhir mahasiswa. Simbol relay itu bagian dari perpaduan saklar dan induktor. Ini namanya induktor. Ini saklar.
Di saklar relay itu sifatnya otomatis digerakkan oleh elektromagnetik. Jika ada tegangan melewati ini dan melewati ini, maka saklar ini akan tertutup. Jika tidak ada yang melewati, berarti dia akan tertutup. Nah, jenis saklar seperti ini cuma ada kutub A dan kutub B, disebut saklar SPST, single pole, single throw, dalam artian single terbuka dan single tertutup. Jadi cuma ada satu arah saja yang bisa dilalui. Nah, SPST. Nah, selain SPST ada yang namanya SPDT. Jadi bentuknya seperti ini. Inputnya satu, outputnya bisa dua. Ini satu, ini bisa dua. A dan B. Dalam artian ini SPDT adalah single pole double throw. Jadi inputnya satu, keluarannya dua. Ini bisa terkoneksi tertutup dan terbuka. Jadi semuanya ini digerakkan juga oleh elektromagnetik dari tegangan yang masuk ke sini. Di semua saklar relay itu prinsipnya otomatis tergantung dari tegangan yang masuk melalui dari elektromagnetik ini. Jika tidak ada tegangan, maka dia akan terbuka. Jika ada tegangan yang masuk, berarti dia tertutup dan menggerakkan komponen atau perangkat listrik selanjutnya. Bisa motor DC, bisa motor AC, bisa lampu, dan lain sebagainya. Inilah komponen-komponen dan simbol-simbol dari keseluruhan komponen elektronika. Tentunya ada banyak lagi komponen yang tergabung dalam elektronika. Hanya saja itu sebatas pengembangan dari komponen pokok yang sudah saya jelaskan ini. Nah, ada yang namanya dioda triak, transistor triak, ada transistor SCR dan lain sebagainya. Itu merupakan pengembangan dari masing-masing komponen yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi untuk pertemuan pada pertemuan 4 ini kita membahas secara menyeluruh terkait dengan simbol-simbol komponen. Jadi biar tidak kalian bingung antara komponen fisik dengan simbolnya. Jadi harus sama-sama tahu. Tidak cuma fisiknya tahu, tapi tidak tahu simbolnya. Nah, tentunya nanti pada saat menggambar rangkaian yang digambar itu simbolnya, bukan fisiknya yang digambar. Ya, jadi simbolnya yang digambar seperti ini. Bukan fisiknya, ada bulat dan lain sebagainya. Tidak, jadi bentuknya seperti ini. Oke, itu saja pembahasan saya pada siang hari ini. Ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan agar lebih jelas mengenai apa yang disampaikan. Nah, sebelum sambil kalian mau menanyakan, saya informasikan lagi untuk semua komponen tugas di Classroom harus diselesaikan sebelum jatuh tempo waktu yang ditentukan. Ya, perhatikan juga cara mengerjakan, contohnya kuis. Jadi kuis itu masih ada yang tidak bisa ditarik nilainya karena emailnya tidak sama dengan Classroom. Atau sudah mengerjakan tapi tidak diklik menyerahkan atau tidak diklik tune in-nya. Sehingga nilainya itu masih nyangkut di kotak masuk diberikan gitu istilahnya. Belum sampai di kotak masuk penyerahan. Jadi itu tidak bisa juga dinilai karena nyangkut dia tugasnya di situ, tugas kuisnya. Ya, yang sudah ada nilainya itu yang sudah fix dalam artian tahapannya dari awal pengerjaan sampai dengan penyerahan itu sudah benar. Itu kalian pertahankan untuk kuis-kuis berikutnya juga. Jangan sampai keliru untuk mengerjakan. Ada beberapa ya itu jadinya masih nyangkut
dan tidak bisa dinilai karena dianggap belum selesai mengerjakan kuisnya. Terus dieksekusi sendiri di bagian classroom masing-masing. Jadi tidak bisa campur tangan dari luar, harus di akunnya kalian masing-masing. Nah, itu nanti di jam 14 atau jam 2 siang akan muncul komponen-komponen penilaian dan komponen-komponen. Silakan kalian kerjakan dengan baik di situ dan upayakan kalian melihat batas waktunya. Saya sudah siapkan batas waktu yang mengakomodasi seluruh kepentingan mahasiswa, baik yang bekerja maupun yang tidak. Jadi sudah diatur sedemikian rupa, tidak mepet-mepet, tetapi sudah diberi toleransi yang cukup banyak untuk mengerjakan semua komponen. Nah, itu saja informasi dari saya. Ada yang ditanyakan dulu dari rekan-rekan mahasiswa? Ya, dari berapa orang ini? 22 orang. Kalau tidak ada, berarti pembahasan di pertemuan 4 saya cukupkan. Jadi kita di pertemuan 5 dan seterusnya kita akan lanjut dan sekaligus saya akan memberikan informasi software dari elektronika ini yang bisa kalian download dan bisa kalian install di komputer kalian untuk bisa mempraktekkan dari elektronika ini. Itu saja saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Silakan lanjutkan aktivitasnya.